Kalau kita melihat dari data deportasi kita di bulan Juli, Mas, itu kita mendeportasi sekitar 11 orang di bulan Juli. Nah, mereka yang kita deportasi ini adalah mereka yang masuk melalui jalur-jalur yang tidak sesuai atau jalur tikus kita sebut tadi. Nah, ada beberapa kendala, Mas. Yang pertama, masyarakat kita tidak memiliki dokumen seperti paspor. Sebenarnya untuk masyarakat kita di garis batas ini diberikan kemudahan fasilitas berupa pas lintas batas. Tetapi sejak tahun 2020 pemerintah Timor Leste tidak memberlakukan lagi pas lintas batas, sehingga masyarakat kita yang akan melintas menggunakan pas lintas batas terkendala ketika akan masuk ke pos Sakato di Timor Leste. Dan ini juga berlaku di pos-pos lain di Mota Ain, Mota Masin maupun Napan, sehingga masyarakat di tengah kebutuhannya, tuntutan untuk harus melintas untuk menghadiri berbagai acara adat, kekeluargaan, ritual-ritual keagamaan misalnya, terpaksa mereka mengambil pilihan untuk melintas melalui jalur-jalur tikus. Mungkin kami berharap sudah dalam rapat-rapat kami sampaikan kepada teman-teman dari Timor Leste, pemerintah Timor Leste untuk bisa mengaktifkan kembali pas lintas batas. Dan kabar terakhir yang kami dengar sementara dirapatkan di tingkat kementerian mereka di Dili, dan semoga ada kabar baik untuk pas lintas batas ini. Pak, jadi memang masyarakat itu menggunakan jalur tidak resmi karena memang mayoritas tidak punya paspor berarti Pak? Iya, sementara seperti itu Mas. Rata-rata mereka yang kita deportasi, kita pulangkan baik dari Indonesia ke Timor Leste atau dari Timor Leste ke kita, rata-rata mereka tidak memiliki dokumen perjalanan seperti paspor. Aktivitas di PLBN ini seperti apa sih Pak, untuk perlintasan orang maupun perlintasan barangnya seperti apa? Baik, PLBN Wini merupakan salah satu PLBN dari 4 PLBN di wilayah Nusa Tenggara Timur yang menjadi pintu masuk keluar dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya. PLBN Wini berbatasan langsung dengan distrik Oikusi, salah satu distrik dari negara Timor Leste yang merupakan distrik eksklave yang berada di luar daratan utama Timor Leste. Sebagai PLBN transit, PLBN Wini menjadi PLBN yang menghubungkan antara Mota Ain dan Oikusi, dan rata-rata setiap harinya pelintas yang melintas di PLBN berkisar antara 130 sampai 150, dan di hari-hari libur, hari-hari besar keagamaan atau hari raya kemerdekaan negara Timor Leste itu bisa melonjak dari 500 sampai 1.500 pada waktu-waktu tersebut. Ya. Untuk perlintasan barangnya seperti apa sih Pak, untuk ekspor ke Timor Leste, aktivitasnya di sini ada mungkin berapa truk yang lewat setiap hari, kemudian seperti apa mekanisme untuk mereka gitu. Ya, baik, untuk perlintasan ekspor setiap hari kita melayani proses ekspor dan impor. Biasa rata-rata per hari ada 7 sampai 10 kendaraan ekspor ke Timor Leste, dan biasanya barang-barang yang kita ekspor itu berupa sembako, terus suku cadang kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, bahan-bahan bangunan, air mineral, barang-barang plastik, juga furniture atau mebeler. Itu biasanya kita ekspor dari Indonesia ke Timor Leste. Untuk prosedurnya sendiri, biasanya para eksportir itu 1 hari atau 2 hari sebelum proses ekspor itu sudah menyampaikan permohonan ekspornya ke Bea Cukai, dan Bea Cukai akan mengeluarkan izin permit berupa pemberitahuan ekspor barang, dan pada hari keberangkatannya mereka akan membawa dokumen tersebut untuk melapor di pos lintas batas negara Wini, PLBN Wini, dan akan di clearance, diperiksa, di screening oleh teman-teman BC, Bea Cukai dan Lantas, kemudian terus melintas ke Oikusi.